Bapak, Ibu, dan anak-anak umat lingkungan Santo Benediktus yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada hari ini yang pertama diambil dari surat Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 11-13. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian, Matius sebagai rasul dan penulis Injil yang kita peringati pada hari ini berasal dari kalangan pemungut cukai. Pekerjaan sebagai pemungut cukai pada waktu itu sangat tidak terhormat. Meskipun begitu, Yesus memanggil Matius untuk menjadi salah satu rasulnya. Bahkan ia pernah makan di rumahnya. Yesus ingin membuat Matius bertobat dan mengikuti dia seperti rasul-rasul yang lain. Rencana Yesus ini berhasil. Bahkan Matius mampu mendokumentasikan kisah dan perjalanan Yesus dalam satu buku, yaitu Injil Matius. Kita juga tidak berbeda dengan Matius. Kita juga orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan diselamatkan tidak lupa untuk mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Matius mewartakan Kristus dengan tulisan-tulisannya. Kita dapat mewartakan Kristus dengan berbagai macam cara, seperti melalui perkataan dan tindakan kita di rumah, tanggung jawab dan pengabdian kita di tempat kerja, atau keramahan kita dalam pergaulan sehari-hari dengan teman dan tetangga di sekitar kita. Dengan pewartaan ini, kasih Kristus akan semakin dirasakan oleh banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, semoga kami selalu terdorong untuk mewartakan kebaikan dan kebesaran-Mu lewat kesaksian hidup kami sehari-hari. Amin.